Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di minggu kedua ini. Semoga kita semua tetap selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas dan tetap semangat dalam proses pembelajaran meskipun kita tidak bisa bertatap muka. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang ikhtiar dan tawakal, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syukur, sabar, dan qanaah. Yang pertama adalah syukur. Apakah itu syukur? Syukur berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih. Secara istilah, syukur artinya memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah SWT, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa ta'buduna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah wa ilaihi turja'un. Artinya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukur kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bersyukur. Yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Yang ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya, cara bersyukur itu ada tiga. Yang pertama, syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan badan. Yang ketiga, syukur dengan hati. Syukur dengan lisan itu maksudnya adalah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah dengan sikap merendahkan diri. Yang kedua, syukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah SWT. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah SWT dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah SWT. Selanjutnya, dampak positif orang yang bersyukur. Yang pertama, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah SWT. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah SWT. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak atau rakus yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khaliknya. Selanjutnya yaitu tentang sabar. Apakah itu sabar? Sabar itu berasal dari bahasa Arab sobaro, yang artinya menahan, mencegah, atau tabah. Secara istilah, sabar yaitu menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk halal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat Al-Luqman ayat 17. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang sabar. Yang pertama, memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi oleh orang lain. Yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik.
Yang kelima, selalu menghormati orang lain baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Selanjutnya, macam-macam sabar. Menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3, yaitu sabar dalam taat kepada Allah SWT, yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat, yang ketiga, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah SWT. Dampak positif dari orang yang sabar, yaitu 1. Dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Yang kedua, Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Yang keempat, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yang kita bahas adalah apa itu qanaah? Qanaah berasal dari bahasa Arab qanaah yang yang berarti suka menerima yang diberikan kepadanya atau rela. Secara istilah qanaah berarti menerima keputusan Allah SWT dengan tidak menutup rasa puas dan penuh kerinduan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang berperilaku qanaah. Yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi hidupnya. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Yang ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Yang keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Yang kelima, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Dampak positif dari qanaah. Yang pertama, jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, terhindar dari sifat tamak. Yang kelima, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini. Selanjutnya, untuk tugas silakan dikerjakan soal 1-5. Mungkin cukup sekian materi kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.